Hei, pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sehat semua? Sehat. Oke, hari ini siap teman kalian yang tidak berangkat? Sakit. Sakit. Adlin sakit diare. Terus 3 anak ya? Oke, baik. Yang lainnya sehat? Sehat. Baik. Tadi udah berdoa ya. Baik, atau kita berdoa di kelas dulu yuk. Siapa yang mimpin doa? Tapi nggak usah ucap salam. Ya? Yuk. Nggak apa-apa. Oke, baik anak-anakku semuanya. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Coba berdiri dulu. Sekarang jempol, jentik. Ya. Ganti. Jentik jempol, jempol jentik, jentik jempol, jempol jentik. Ya, gitu ya. Siap, tangannya di atas. Bisa nggak lihat? Semuanya ini. Mau maaf dua-duanya lagi. Nah, yang kiri, yang kanan jempol, yang kiri jentik. Ganti. Piye kok ya? Satu lagi. Ganti. Ya, jempolnya mana? Nih, yang nggak sama Bu Sinta berarti salah. Ganti. Nah, San, gimana San? Ganti. 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 Nah, tepuk tangan buat kalian semua. Ternyata sudah tidak Pak. Siap, mari kita fokus lagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang etika dalam penggunaan coding artifisial atau KA. Nah, kemarin kamu sudah memahami 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Nah, Sinta tanya, kalian pernah mendengar kata etika dulu belum? Hah? Pernah belum? Pernah. Etika itu apa? Hah? Sopan. Terus? Hah? Terus? Apakah kalian bisa beretika? Bisa. Di dalam setiap kehidupan harus ada etika. Oke. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajarannya. Oh ya, menjelaskan itu apa arti etika, 4 prinsip etika, dan kalian akan membuat poster mengenai etika dalam bermain AI. Pernah mendengar kata AI? Pernah. Di HP kalian ada? Ada. Oke. Etika dalam komputasional yaitu seperangkat nilai, aturan, dan prinsip moral yang mengatur bagaimana teknologi AI itu digunakan agar tidak merugikan manusia, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan manfaat yang adil bagi semua orang. Pernah bermain AI? Magic foto? Pernah. Yang tadinya foto bisa berbicara? Pernah ya? Terus kalian bisa memanfaatkan AI itu banyak sekali ya. Ada ChatGPT? Pernah? Kemudian Gemini? Pernah. Kamu menggunakannya asal menggunakan atau ada aturan dalam menggunakannya? Ada aturannya, nggak boleh buat mencari yang tidak dibolehkan. Ya misalnya yang saru-saru itu nggak boleh. Ngedit fotonya temennya, ya tidak boleh. Itu ada etikanya. Nah, AI dapat digunakan untuk tujuan yang baik, misalnya untuk pendidikan atau kedokteran. Bahkan sekarang ada loh, dokter menggunakan robot AI, itu ada. Kemudian, tetapi AI juga bisa digunakan
kita seolah-olah wah ngajakin Bima atau marah-marahin Bima. Bisa nggak? Bisa. Fotonya bergerak seperti itu bisa. Nah, tanpa adanya etika ber-AI, teknologi AI ini bisa menjadi alat manipulasi yang berbahaya. Apalagi dalam dunia politik sana, yang seharusnya Pak Menteri itu tidak bilang A menjadi oh katanya Menteri ini, padahal itu hitam, menebarkan berita hoax. Selanjutnya, prinsip etika dalam AI itu ada 4. Yang pertama adalah transparansi. Transparan berarti apa? Terbuka. AI itu harus tahu cara kerjanya itu bagaimana. Oh, kalau Gemini atau ChatGPT itu untuk mencari informasi, ya bisa dijelaskan dan tidak menipu oleh pengguna. Itu transparan, terbuka. Ada berita ini berdasarkan siapa, ya yang menulis siapa. Kemudian contohnya memberitahu bahwa teks yang dihasilkan itu dari AI, edit foto berdasarkan AI. Misal kamu mau mengerjakan clipping, sumber ChatGPT, alamat webnya, boleh kan? Nah, oke. Selanjutnya akuntabilitas, harus ada yang bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari AI ini. Misalnya, Bu Sinta menggunakan Gemini tentang rumus perkalian, tapi ternyata Gemininya salah dalam menjawab. Yang harus bertanggung jawab siapa? Siapa? Apa kamu bisa menuntut Gemini? Tidak, yang bertanggung jawab ya Bu Sinta. Mengapa Bu Sinta percaya pada Gemini? Bisa enggak Bu Sinta itu membuat jawaban yang salah kemudian Bu Sinta upload di internet, sehingga ketika kamu mencari daun berwarna, daun pohon beringin berwarna, Bu Sinta jawabnya hitam. Muncullah di internet. Ketika kamu klik, kamu mencari daun beringin berwarna apa, munculnya hitam dari jawaban Bu Sinta tadi. Bisakah? Bisa. Berarti Bu Sinta menyesatkan. Ya, kalau ini yang menggunakan AI ini kamu, berarti yang bertanggung jawab siapa? Ya kamu. Pertanyaan misalnya PR, berdasarkan bacaan di atas, siapakah tokoh jahatnya? Harusnya menjawabnya bawang merah, kamu jawabnya sisinya, karena kamu tanya di internet, bacaannya beda. Yang bertanggung jawab siapa atas kesalahan itu? Ya dirimu sendiri, karena tidak membaca soalnya. Lanjut. Keadilan dan non-diskriminasi. AI itu tidak boleh memihak-pihak tertentu. Sekarang banyak loh cara seleksi beasiswa menggunakan komputer atau spinner atau apa, tapi itu dibuat hanya untuk kalangan tertentu. Dengan adanya kemajuan teknologi itu bisa. Contoh guys, tapi jangan ditiru. Tahu slot? Tahu. Apa? Lagi malah coba pinter ya gitu. Itu kira-kira saya menang siapa? Siapa yang akan untung dari judi online itu? Bandarnya yang punya programnya loh. Karena apa? Karena sudah disetel. Kamu pertama menang dulu. Setelah kamu deposit banyak, kamu tak kalahke dengan direkayasa teknologi. Makanya banyak toh kasus sekarang orang yang main judi online tetapi jadi stres, jadi gila karena hutangnya semakin banyak. Awalnya seneng, ada di sini anak-anak sini yang main slot. Ya jangan sampai. Kamu main slot siapa? Oh, dibilangin jangan, ya. Itu sudah direkayasa Pak. Itu pasti nanti yang menang itu adalah bandarnya. Oke, sekarang keempat, privasi dan perlindungan data. AI itu tidak boleh membocorkan informasi pribadi tanpa izin. Contoh, ketika membuat email
bisa disalahgunakan untuk yang namanya pinjaman online. Tahu pinjaman online? Nah, kamu juga hati-hati ketika menyimpan barang-barang penting seperti itu. Kalau kamu belum punya KTP tapi KIA, ada? Nah itu disimpan, jangan sampai disalahgunakan. Itulah 4 prinsip dalam etika AI. Sekarang, contoh penggunaan AI. Ada yang benar atau disebut dengan etis dan tidak etis atau salah. Penggunaan AI yang benar digunakan untuk membantu belajar. Contohnya, saya tidak hafal rumus persegi panjang, bisa mencari di internet. Gak bayar, cuma butuh paket kuota. Saya tidak hafal aksara Jawa, bisa cari di AI. AI juga bisa untuk mengenali cuaca. Oh, nanti diperkirakan akan turun hujan. AI juga membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit. Oh, ciri-cirinya aku kok mual, lembut dan sebagainya. Dicari di situ ciri-ciri, akan muncul itu adalah gejala suatu penyakit, misalnya diare atau penyakit misalnya asam lambung. Itu ada. Nah, AI bisa digunakan secara salah. Misalnya dengan membuat video palsu untuk menipu. Sering itu ada suara atau video call, saya Raffi Ahmad akan membagikan hadiah 2 juta. Ya kan di TikTok kan beredar gitu. Padahal itu Raffi Ahmad beneran atau bukan? Bukan. Itu editan dari AI ini. Kemudian menggunakan AI untuk menyebar luasan hoax. Hoax itu adalah berita bohong. Kalau video palsu tadi namanya deepfake, kalau berita palsu namanya hoax. Ya. Memata-matai seseorang tanpa adanya izin. Misalnya wah kita pengen mata-matai Hafiz ki, tak bubul apa aneh Hafiz. Nah, cara menerapkan etika dalam AI. Selalu cek sumber datanya, valid atau tidak, siapa yang mengunggah. Gunakan AI untuk hal yang positif. Jaga privasi dan laporkan jika ada pengguna AI yang menyesatkan. Kan sering tuh ada di Facebook kata apa? Laporkan dengan alasan kekerasan, pelecehan. Padahal Bu Sinta kemarin kita sudah ambil video nih. Bu Sinta mau upload di YouTube, dihapus sama YouTube-nya. Katanya konten Anda mengandung pelecehan. Padahal Bu Sinta ngeleceh no sopo. Ngemek ora lho ya. Kok konten Anda mengandung pelecehan. Jadi video kalian belajar kemarin belum bisa terupload ke YouTube karena dihapus oleh YouTube. Bu Sinta nggak tahu itu apa, karena Bu Sinta menyebut namanya secara vulgar atau bagaimana, Bu Sinta belum tahu. Coba nanti yang video ini Bu Sinta upload ya. Selanjutnya nonton video loh. Nah, tapi maaf ini speakernya mati ya. Semoga tidak lama. Nih. Sabar. Karena laptopnya Bu Sinta loadingnya lama. Berdiri dulu yuk, tenang dulu yuk. Oke, di sela-sela 1, 2, 3, yuk. Berdiri di sela-sela itu yuk. Berdiri di sela-sela. Ketika Bu Sinta bilang 1 tambah 3, maka hasilnya berapa? 4. 4 itu ganjil apa genap? Genap. Kalau genap berarti maju. Pegang kuda temenan. Ayo. Sini. Enggak apa-apa ya, Fir. Enggak apa-apa, Fir. Kemudian ketika Bu Sinta bilang 4 dikurang 1, hasilnya berapa? 3. 3 itu ganjil apa genap? Kalian dulu. Oke? Sudah siap? Latihan dulu. 6 tambah 2. Ayo cepat.
habis kita saksikan Video. ada video, semoga bisa diputar. Karena kalau nggak di sini Nah, kamu lihat video. Ini adalah pelatih. Bentar ya, bajunya lama sekali. Lihat, apakah ini video asli? Apakah video asli? Tidak. Karena yang di sini tidak panik. Jadi kamu harus bisa membedakan mana video asli dan mana yang tidak, ya. Karena kalau tidak asli itu pasti di sekitarnya seperti contoh ada tanah longsor atau banjir, air terjunnya roboh. Tetapi kenapa orang yang di sekitar itu situ bajunya kering? Nah itu berarti video AI atau AE, ya. Oke. Lanjut lagi ke ini ya. Tadi sampai di video-video itu. Berarti kalian sudah bisa membedakan ya? Video mana yang asli dan tidak. Nah, tugasmu sebenarnya hari ini adalah membuat poster. Bagaimana etika dalam penggunaan AI. Namun sebelum membuat poster, Bu Sinta tanya dulu. Di sekolah ini ada yang contoh penggunaan AI di sekolah itu apa? Coba. Ya, pas apa coba? Penggunaan AI itu pas apa? Komputer. Selain itu, ngedit betul kan? Ketika membuat video bisa ngedit video. Terus suara dan masukmu ya enggak? AI bukan itu. Gimana bunyinya kalau pagi itu? Terus yang ngomong bilang mana? Istirahat. Yang dihafalkan cuma istirahat. Masuk kelasnya bunyinya gimana? Jam pertama. Senam dulu toh. Siswa-siswa SD Putra Winangun 1 diharapkan menempatkan diri ke lapangan. Kita akan melaksanakan senam bersama. Itu juga suara AI, bukan suaranya Bu Sinta, bukan suaranya Bu Harmi, bukan suaranya Bu Putri. Nah,